لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali menyaksikan dan melihat betapa agung dan besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkannya kepada kita. Sesungguhnya peredaran bulan, bintang, matahari dan seluruh planet-planet yang Allah ciptakan di semesta ini, ia berputar, beredar pada porosnya atas kehendak, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika ia keluar dari peredaran dan rotasi normalnya, itu juga karena ketetapan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya ketika semua planet-planet itu sudah tidak berada pada rotasinya, saling berbenturan satu dengan yang lainnya, hingga pada akhirnya menimpa bumi yang lebih kecil dari beberapa planet-planet yang ada, dan semesta ini hancur semuanya. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Peristiwa seperti ini di masa lalu, ma'asyiral muslimin, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian cemas, demikian takut, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera beranjak pergi menuju ke masjid. Tergiringlah sahabat-sahabatnya bersama dengan Rasulullah. Dalam kondisi kecemasan dan ketakutan yang dahsyat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera melaksanakan salat yang ditunaikan tidak seperti biasanya, ma'asyiral muslimin. Bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang luar biasa, 5 juz lebih, ma'asyiral muslimin. Model dan kaifiat salat Rasulullah berbeda dengan yang lainnya. Setelah menyelesaikan surah yang demikian panjang, Rasulullah rukuk panjang sekali rukuknya. Lalu kemudian setelah bangkit dari rukuk yang demikian panjang itu, Rasulullah kembali membaca surah Al-Fatihah dan melanjutkannya dan membaca surah yang panjang seperti panjangnya di rakaat atau di bacaan yang pertama di rakaat yang pertama. Lalu setelah itu kemudian Rasulullah rukuk kembali dengan rukuk yang panjang, lalu sujud dengan 2 sujud masing-masing panjang, duduk di antara 2 sujud panjang. Salat yang tidak biasanya ini, ma'asyiral muslimin, menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerangan apakah yang terjadi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat yang belum pernah dia lakukan seperti saat ini? Ternyata, ma'asyiral muslimin, itu lantaran kekhawatiran Rasulullah, kecemasan Rasulullah atas murka Allah Subhanahu wa taala dan kemarahannya yang dia tunjukkan dengan peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari. Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 59. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti manusia. Apakah benar dengan hadirnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia tunjukkan pada semesta ini benar-benar menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cemas atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh jadi menimpa atau menyasar salah seorang di antara kita tanpa dia sadari? Dan apakah rasa takut itu ma'asyiral muslimin jika yang muncul dalam hati kita, menguasai pikiran kita? Rasa takut itu memotivasi kita beribadah dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih serius, lebih fokus, lebih lama, lebih khusyuk. Ataukah tanda-tanda kebesaran itu membuat kita semakin lelah, membuat kita semakin jauh, terlena, lalu kemudian menjadikan kesempatan itu untuk bersenang-senang dengan fenomena alam ganjil yang baru terlihat oleh mereka. Walhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa ganjil terbit, matahari dan bulan yang mengalami gerhana itu intensitasnya akan semakin meningkat manakala kiamat telah dekat. Kalaulah ma'asyiral muslimin di masa Rasulullah gerhana yang intensitasnya sangat amat sedikit, jarang terjadi, membuat Rasulullah cemas jangan-jangan kiamat akan terjadi. Lalu bagaimana hari ini yang intensitas gerhana keduanya, matahari maupun bulan, semakin sering terjadi? Ini menunjukkan dan menandakan bahwa kiamat itu sesungguhnya sangat amat dekat, dan itu menunjukkan bahwasanya kelalaian manusia terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang memotivasi mereka lebih sungguh-sungguh beribadah semakin nampak nyata dalam kehidupan sosial. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari penghisaban mereka, namun mereka semakin lalai dan lelah serta berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itu tidak muncul ma'asyiral muslimin, padahal tanda-tanda itu semakin sering Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan untuk membuat mereka takut. Tetapi subhanallah, kenekatan mereka meninggalkan perintah semakin nampak nyata. Kenekatan mereka untuk melakukan apa yang diharamkan dan dimurkai Allah semakin terlihat. Walhamdulillah. Ini adalah merupakan tanda-tanda kefasikan ma'asyiral muslimin yang sangat amat berbahaya jika ia tidak segera ditutup dengan taubat dan kesadaran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadikan peristiwa ini sebagai momentum terbaik kita untuk memotivasi diri kita semenjak saat ini dan seterusnya lebih sungguh-sungguh melakukan persiapan-persiapan menghadapi dua kiamat yang pasti terjadi dan tidak akan pernah ditunda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya. Kiamat pertama ma'asyiral muslimin, kiamat kecil, yaitu kematian seseorang. Subhanallah, tadi imam kita kalau tidak salah di rakaat pertama sesi kedua Al-Fatihah kedua kalau tidak salah membacakan kepada kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Tidak ada di antara kita ma'asyiral muslimin yang hidup abadi di dunia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan telah menyebutkan angka tertentu, jumlahnya disebutkan sebagai batas maksimal masa hidup umatnya di dunia ini. Bilangan itu ma'asyiral muslimin jika dibandingkan dengan usia hidup generasi terdahulu sangat amat sedikit dan sangat amat singkat, 60 tahun masanya. Ada seorang wanita di masa Bani Israel ketika ia menangis bersedu-sedu selepas putranya wafat di usia 700 tahun, sementara putranya masih belia, masih kanak-kanak dengan usia 700 tahun. Maka datanglah seseorang menyelamatkannya dan menyampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada putramu ini usia yang cukup panjang jika dibandingkan dengan suatu masa. Ada generasi yang hidup di dunia ini hanya berkisar 60-70 tahun saja. Betapa kaget terperanjat ibu-ibu mengetahui ada generasi yang hanya hidup hampir di dunia ini 60-70 tahun saja. Dia mengatakan, andai saya aku mendapati generasi itu diberikan jatah hidup di dunia hanya 60 hingga 70 tahun saja, maka aku akan habiskan waktu itu hanya untuk bersujud kepada Tuhanku dan tidak akan bangkit lagi. Subhanallah. Dan ternyata generasi itu adalah kita, ma'asyiral muslimin. Salat yang panjang tidak sepanjang barangkali apa yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat laksanakan. Itu cukup membuat kita pegal-pegal, merasa aneh. Dan wallahu ta'ala alam, jika merasa tobat, semoga tidak ada gerhana kalau kita sholat seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah itu mesti senantiasa dipupuk dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di semesta ini. Imam kita juga tadi membacakan kepada kita tentang ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Lihatlah ending dari tafakkur mereka, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah pada apa yang Dia ciptakan di semesta ini. Apa endingnya? Permintaan mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak menciptakan semua ini untuk sesuatu yang batil. Lalu mereka memohon kepada Allah, faqina 'adzaban nar. Lindungi kami dari azab neraka. Apa esensi daripada doa ini? Apa makna dan arti daripada permintaan ini? Ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Sebagaimana banyak orang berdoa seperti itu. Esensinya ma'asyiral muslimin adalah patuh kepada apa yang diperintahkan dan patuh pada apa yang dilarang. Agar tidak bermakna doa itu jika seseorang tidak patuh pada perintah. Wabila azabannar, tapi tidak sholat. Bagaimana mungkin ma'asyiral muslimin seseorang akan dilindungi oleh Allah dari azab neraka sementara ia memandang enteng dan remeh sholat? Wabila azabannar, tetapi ia mencampakkan Al-Quran, dia tidak memandang lembaran-lembaran Al-Quran kecuali seperti yang memandang lembaran-lembaran seratan sampah. Waliyadzubillah. Adakah orang termotivasi untuk membaca berita pada lembaran-lembaran koran yang telah berserakan di tempat sampah? Ia siap untuk membaca informasi yang ada di dalamnya? Kalau tidak, ma'asyiral muslimin, dia menganggap informasi itu seperti kertas tersebut sampah. Apakah orang-orang yang memandang Al-Quran dan tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk membaca informasi yang tertera di dalamnya, dia memandang sama seperti dia melihat lembaran-lembaran koran di tempat sampah?
Walhamdulillah, bertahun-tahun lamanya dia tidak membaca Al-Quran. Apakah mungkin ma'asyiral muslimin Allah merahmati seseorang yang mengabaikan kitabnya dan menelantarkannya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanqa wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, cuek, tak peduli terhadapnya, fa inna lahu ma'ishatan dhanqa, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Itu dimulai di dunia, lalu ending klimaksnya yang sangat dahsyat adalah kesempitan hidup di alam barzakh dan di alam akhirat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami nanti akan bangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta total. Subhanallah, lihatlah ketika matahari gerhana, apakah cahayanya terlihat? Tiba-tiba saja malamnya, siangnya terang benderang, laksana malam yang kelam akibat gerhana matahari. Itu baru gerhana, matahari masih ada, hanya saja ia ditutupi oleh bulan. Demikian pula ma'asyiral muslimin ketika gerhana bulan, apakah cahaya yang terlihat yang selama ini membuat kegelapan malam menjadi indah? Ternyata tiba-tiba cahaya yang tertutup dan hilang seketika. Ma'asyiral muslimin, pada hari kiamat nanti matahari dan bulan tak lagi gerhana, sebab keduanya telah dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya yang hilang. Kegelapan benar-benar menyelimuti manusia pada saat itu hingga mereka tak mampu melihat telapak tangan mereka sendiri. Begitu kelamnya ma'asyiral muslimin. Kalau lakukan ibadah-ibadah yang kita tunaikan, sholat-sholat yang kita pelihara dengan sungguh-sungguh, kita jaga waktunya, kita jaga tata caranya, dan amalan-amalan yang lainnya, maka seseorang tidak akan mungkin mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Umatku nanti akan datang pada hari kiamat berbinar-binar bercahaya anggota wudunya karena pengaruh wudu yang senantiasa diamalkan di dunia. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang melakukan sholat? Adakah cahaya bagi mereka pada hari kiamat nanti? Kalau tidak mendapatkan syafaat dan ampunan Allah, celakalah mereka ada dalam kegelapan. Apalagi jika pada saat itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Kira-kira bagaimana gelapnya ma'asyiral muslimin? Sudahlah tidak ada cahaya matahari, tidak ada cahaya bulan, gelap gulita menyelimuti suasana ketika itu. Lalu dia pula dalam keadaan buta. Waliyadzubillah. Betapa celakanya orang-orang seperti ini. Lalu dia bertanya, qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka bertanya kepada Tuhannya, kenapa kami bangkitkan dalam keadaan buta padahal kami dahulu di dunia melihat nyata? Apa jawabannya? Kadzalika wa qad atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian itulah dahulu telah datang kepada kalian ayat-ayatku Al-Quran, tetapi kalian mengabaikannya, kalian melupakannya, kalian menelantarkannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini pun kalian diperlakukan sama, kalian diabaikan, kalian ditelantarkan. Subhanallah. Kalaulah di dunia ma'asyiral muslimin tidak nyaman seseorang itu diterlantarkan, diabaikan, padahal masih ada orang tua, masih ada saudara-saudaranya, masih ada tetangganya, tetapi diterlantarkan, tidak nyaman. Lalu bagaimana dasar nanti? Ketika tidak ada lagi nasab yang mengikat seseorang, tidak ada lagi sapa dan tanya mengikat seseorang. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yunfakhu fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun wa idza nufikha fis-suri
wa idza nufikha fis-sur, dan jika ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum yawmaidz, maka tidak ada lagi pertalian nasab bagi mereka pada hari itu, wala yatasaalun, dan mereka tidak akan saling menyapa. Hari kiamat ma'asyiral muslimin dahsyat mengerikan, dan ini adalah merupakan tanda-tanda pertimbangan dekatnya hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan peristiwa dahsyat itu dalam Al-Qur'an, banyak ragam model kalimat bentuk pemberitaan. Salah satu yang paling dahsyat ma'asyiral muslimin penggambaran hari kiamat adalah dalam surah Al-Hajj. Dari ayat pertama Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu demikian dahsyat. Ketika kamu menyaksikannya, engkau akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusui, mencampakkan dan melantarkan bayi-bayinya. Ibu-ibu yang mengandung tiba-tiba saja menggugurkan kandungannya, dan engkau akan melihat manusia berada dalam keadaan mabuk, lari sempoyongan, histeris berteriak tentang apa yang mereka teriakkan. Tetapi kata Allah, wa ma hum bisukara, sesungguhnya mereka tidaklah mabuk, walakinna 'adzaballahi syadid, tetapi azab Allah pada saat itu sangat amat dahsyat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa alam seperti ini hendaklah menjadi celetik, menjadi cambuk yang memotivasi kita lebih sungguh-sungguh dan lebih bersemangat untuk menambah poin-poin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berlipat ganda dengan melakukan sejumlah amal-amal ibadah yang sunnah maupun apalagi yang wajib dan yang sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi yang sahih, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada amalan yang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lagi aku sukai untuknya melebihi amalan yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan jika hambaku terus-menerus melakukan takarrub, pendekatan diri kepadaku melalui ibadah-ibadah sunnah setelah menjaga ibadah-ibadah wajib, kecuali kata Allah, pasti aku akan mencintai hamba itu. Wa idza habbtuhu, dan jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yabsuru biha wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan mendengar, matanya yang dia gunakan melihat, tangannya yang dia gunakan beraktivitas, kakinya yang dia gunakan melangkah. Wa idza sa'alani la'uqiyannahu wa idza istaghfarani la'ughfirannahu. Jika dia meminta kepada aku, pasti aku akan kasih, dan jika dia memohon ampun, pasti aku akan ampuni. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga peristiwa ini menjadi celetik cambuk yang membuat kita lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat melakukan tugas kita dan misi kita hidup di dunia sebelum berakhir, yaitu beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.